Bola Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Mantan bek timnas Italia, Fabio Cannavaro menyarankan Napoli agar ikut mengejar Paulo Dybala. Cannavaro mendesak manajemen Napoli untuk merekrut ex-pemain Juventus itu guna menggantikan Lorenzo Insigne yang telah hengkang. Terlebih lagi, I Partenope juga berpotensi ditinggal Dries Mertens. Cannavaro juga berharap Dybala tetap di Liga Italia ketimbang memilih penawaran klub dari liga lain. Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini, mengungkapkan momen tersulit saat Il Rossoneri bersaing dalam perebutan Scudetto musim 2021-2022. Momen yang diingat oleh Maldini adalah saat Milan berhadapan dengan Roma setelah jeda musim dingin di awal tahun 2022. Saat itu, Milan harus menghadapi tim serigala ibu kota dengan tanpa 10 pemain andalan. Para pemain tersebut terkena COVID-19 dan sebagian mengalami cedera sehingga harus melewatkan pertandingan. Dikutip Football Espana, klub besar Liga Turki, Fenerbahce, dikabarkan siap untuk menampung penyerang Mariano Diaz yang tengah berusaha dijual oleh Real Madrid pada bursa transfer pemain musim panas ini. Diketahui saat ini Diaz memiliki gaji sebesar 7 juta euro atau sekitar 109 miliar rupiah per musim di Real Madrid. Sedangkan Fenerbahce bersedia membayar sebesar 4,5 juta euro saja atau sekitar 70 miliar rupiah. Klub Liga Primer Inggris, Tottenham Hotspur, dikabarkan tertarik meminjam bek tengah Clement Lenglet dari Barcelona pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari Football Espana, Sabtu 25 Juni, Lenglet menjadi target dari Spurs setelah cukup kesulitan untuk memboyong Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Keinginan Spurs sepertinya akan berjalan lancar karena Barcelona kini memasukkan Lenglet dalam daftar jual. Kylian Mbappe membeberkan alasan utamanya bertahan di Paris Saint-Germain. Dia masih memiliki beberapa mimpi yang belum tercapai di Parc des Princes, termasuk memenangkan Liga Champions. Paris Saint-Germain memang belum pernah menjadi kampion Liga Champions. Prestasi tertinggi Le Parisien sejauh ini adalah runner-up pada edisi 2019-2020. Cerita menarik datang dari Kevin Prince Boateng. Ex-pemain AC Milan tersebut mengadakan syukuran unik setelah kontraknya diperpanjang Hertha Berlin. Hertha Berlin memberikan Boateng perpanjangan kontrak selama 12 bulan tambahan hingga 2023. Sang pemain pun memilih untuk berbagi ribuan kebab gratis kepada pendukungnya. Boateng telah bermitra dengan kios Hakiki yang merupakan gerai makanan populer di distrik Berlin, tempat mantan pemain Ghana berusia 35 tahun itu dibesarkan. Kepolisian Greater Manchester resmi memberikan update terkait kasus Mason Greenwood. Mereka mengkonfirmasi bahwa sang pemain masih masuk kategori bebas bersyarat sembari persidangannya dilanjutkan. Seperti diketahui, pada awal tahun kemarin, fans Manchester United dikejutkan dengan kasus Mason Greenwood. Sang penyerang muda sempat ditahan karena melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya. Gelandang serang Chelsea, Hakim Ziyech, dikabarkan sudah tidak betah berada di Stamford Bridge sehingga AC Milan bakal membidiknya. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, juara Liga Italia musim lalu telah menjadikan Ziyech target utama musim panas kali ini. Il Rossoneri berharap dapat menjalin kesepakatan dengannya usai mendengar ia meminta Chelsea untuk menjualnya. Milan dapat meminjamnya selama 1 musim dengan opsi beli. Di tengah rumor Cristiano Ronaldo sudah tak lagi betah di Manchester United, dari Italia muncul kabar bahwa AS Roma tengah berusaha keras menggayatnya. Sumber klaim tersebut menurut Sport People adalah pernyataan dari Fabio Petrucci yang merupakan mantan pemain bertahan AS Roma. Petrucci mengaku dapat informasi dari AS Roma yang mengkonfirmasikan usaha memburu Ronaldo. Spekulasi berhembus kian kencang mengingat adanya sosok Thiago Pinto, juru transfer Ilupi yang juga berasal dari Portugal. Dilansir dari Sport Bible, Everton adalah salah satu dari 4 klub Liga Premier yang memantau situasi mantan gelandang Liverpool
Georginio Wijnaldum. Sejak meninggalkan Anfield untuk PSG musim panas lalu, Wijnaldum telah berjuang untuk menemukan bentuk di ibu kota Prancis dan sekarang dipahami bahwa ia kemungkinan akan meninggalkan Ligue 1 di jendela transfer ini. Wijnaldum memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Parc des Princes, jadi tampaknya transfer pinjaman ke Goodison Park lebih mungkin terjadi. Melalui akun Twitter pribadinya, Gareth Bale resmi mengumumkan bergabung dengan Los Angeles FC. Sebelumnya, jurnalis Italia Fabrizio Romano telah mengumumkan bahwa Bale telah mencapai kesepakatan dengan LAFC. Tak lama kemudian, Bale mengkonfirmasi kabar tersebut. Bersama klub MLS itu, Bale dikabarkan mendapatkan kontrak selama 1 musim. Ia pun mendapatkan opsi perpanjangan kontrak jika performanya memuaskan manajemen klub. Pemain internasional Italia itu mendarat di Toronto Jumat malam dengan mendapatkan sambutan meriah orang-orang yang menunggu di Cafe Diplomatico di Little Italia. Ratusan orang berkumpul di Clinton Street di mana sebuah panggung didirikan untuk menyambut Insigne ke rumah barunya. Ex pemain Napoli itu diperkenalkan oleh Presiden Toronto FC, Bill Manning. Dikutip dari Football 365, Liverpool yang sudah menjual Sadio Mane kini kabarnya siap-siap menjual Mohamed Salah. Mo Salah akan dijual mulai dari harga 60 juta pounds atau setara 1 triliun rupiah. The Reds percaya Salah masih akan top chair dalam beberapa musim ke depan, walau usianya sudah 30 tahun. Selain itu, Liverpool juga sudah punya regenerasi baru di lini serang dengan kedatangan Darwin Núñez. Dilansir Sky Sports, West Ham telah mengajukan penawaran kepada perwakilan Jesse Lingard untuk menandatangani pemain dengan status bebas transfer. Gelandang itu resmi menjadi agen bebas pada 1 Juli menyusul berakhirnya kontrak di Manchester United. Lingard pernah menjalani masa pinjaman yang sukses di West Ham di paruh kedua musim 2020-2021 ketika ia mencetak 9 gol dalam 16 pertandingan Liga Primer. Taiwo Awoniyi resmi meninggalkan Union Berlin untuk bergabung dengan klub promosi Premier League Nottingham Forest. Transaksi ini menjadi transfer pertama yang dilakukan Nottingham Forest di bursa transfer musim panas ini, sekaligus menjadi rekor pembelian termahal klub tersebut. Taiwo Awoniyi bergabung Nottingham Forest dengan kontrak 5 tahun dengan nilai transfer 17 juta pounds atau sekitar 250 miliar rupiah. Aaron Ramsey kemungkinan tidak akan bersatu kembali dengan Andrea Pirlo lantaran Fatih Karagümrük mengkonfirmasi bahwa mereka menyerah dalam proses negosiasi dengan sang gelandang Juventus. Presiden Fatih Karagümrük, Sulaiman Hurman, mengatakan kepada TRT Sport bahwa ex-bintang Arsenal tersebut tak lagi menjadi opsi. Tidak jelas apa yang menyebabkan kesepakatan di antara kedua belah pihak gagal terlaksana. Kembalinya Romelu Lukaku membuat Inter lebih difavoritkan lagi di persaingan Serie A. Sementara buat mesin gol Lazio, Ciro Immobile, hadirnya Lukaku berarti persaingan top skor kian panas. Meski demikian, Immobile menilai kepulangan Lukaku akan memberikan dampak besar bagi Serie A. Menurutnya, level Liga Italia akan kembali naik lagi seiring kedatangan bomber asal Belgia tersebut. Dikutip dari Football Espana, Real Madrid sedang dalam proses mencari klub yang mau membeli Marco Asensio dan Dani Ceballos pada bursa transfer ini. Tuntutan menit bermain keduanya yang sulit dipenuhi Madrid menjadi alasan keduanya menuju pintu keluar Madrid. Terlebih saat ini kondisi keuangan Madrid tidak sebaik musim-musim sebelumnya, salah satunya akibat hantaman pandemi COVID-19. Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga mulai tidak betah di Stamford Bridge karena hanya menjadi pelapis. Pemain asal Spanyol itu ingin main lebih sering di jelang bergulirnya Piala Dunia 2022 di Qatar. Chelsea pun dikabarkan siap menjual Kepa di bursa transfer musim panas 2022. Menurut laporan dari Football Espana, The Blues bersedia menjual atau meminjamkan pemain 27 tahun itu. Kabarnya Nice telah mendaftarkan minat untuk mengontrak Kepa dengan kemungkinan kesepakatan 10 juta euro.
Pembayaran dividen yang diberikan kepada pemilik Manchester United, keluarga Glazer, membuat pendukung klub ini marah dan mengecamnya sebagai tak bisa dibenarkan. Seperti dikabarkan ESPN, keluarga Glazer termasuk kepala eksekutif Joel dan Avram akan menerima sebagian besar dividen saham 11 juta pounds. Pendukung MU marah terhadap pemilik klub yang menerima dividen karena di sisi lain klub belum mendapatkan satu pemain baru pun di bursa transfer. Kylian Mbappe sudah memutuskan bertahan di PSG di tengah incaran Real Madrid. Penggawa lini tengah PSG, Ander Herrera, mengaku tak terkejut dengan keputusan Mbappe. Dia diyakini akan menjadi pemain terbaik di sepanjang sejarah klub. Kami tak terkejut dengan keputusan itu. Kami terkejut dengan waktunya. Kami berpikir bahwa itu akan sepekan atau 10 hari setelahnya. Kami senang bisa menikmati apa yang mungkin menjadi pemain terbaik dalam 10 tahun ke depan. Timnas Inggris U19 mengalahkan Israel U19 dengan skor tipis 1-0 pada laga akhir grup B Piala Eropa U19 2022. Walaupun kalah, Israel tetap berhak lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Hasil itu mereka raih usai Serbia kalah 2-3 dari Austria. Nantinya Inggris akan berhadapan dengan Italia, sedangkan Israel akan bentrok dengan Prancis. Sementara satu tiket playoff Piala Dunia U20 2023 akan diperebutkan dua tim yang menempati posisi ketiga di masing-masing klasemen, yakni Austria dan Slovakia. Bintang muda asal Brazil, Reiner Jesus, dipastikan tidak akan membela Real Madrid pada musim 2022-2023 mendatang. Reiner tak mendapat tempat di skuad Los Blancos selantaran tidak memegang paspor Uni Eropa. Terpaksa ia harus menjalani musim depan dengan status pinjaman. Kabar dari media Spanyol, Marca, Reiner tengah menjalani negosiasi dengan klub raksasa asal Portugal, Benfica. Angel Di Maria hadiri pesta ulang tahun Lionel Messi, tapi gosip terus jalan. Dalam wawancara dengan televisi olahraga ESPN, presenter menggoda Di Maria dengan seragam AS Roma. Reporter mengaitkan jersey Irlupi dengan pelatih Roma, Jose Mourinho, yakni sosok yang pernah melatih Di Maria ketika di Real Madrid. Tapi mantan pemain MU justru memberikan reaksi yang lain. Tidak, saya tidak tertarik dengan yang ini. Dilansir dari The Sun, pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, baru-baru ini bertemu dengan agen Jorge Mendes di Portugal. Dan salah satu bahasannya adalah kemungkinan merekrut Ronaldo. Saat ini Ronaldo masih terikat kontrak untuk 12 bulan ke depan dengan klub penghuni Old Trafford. Dan di tahap ini, belum dapat dipastikan apakah The Blues akan mengejar kesempatan untuk mendatangkannya ke Stamford Bridge. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!